Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 bagian bab 3 bagian ketiga, kita akan membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut World Bank, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frameworks bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Jadi di sini pengertian tentang good governance atau pemerintahan yang baik, yang menurut World Bank ada beberapa kriteria, ya. Yang pertama adalah bagaimana penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien. Adanya penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frameworks bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Ini merupakan salah satu definisi pemerintahan yang baik menurut World Bank. Konsep tata kelola pemerintahan yang baik dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi masyarakat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis dalam kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, adanya unsur pemerintahan yang dipercaya menangani administrasi negara pada periode tertentu. Yang kedua, keterlibatan unsur swasta dan wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Dan yang ketiga, adanya unsur warga masyarakat atau stakeholder. Menurut Laude Ida di tahun 2002, bagaimana sih tata kelola pemerintahan yang baik itu memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut. Cirinya adalah bagaimana terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial, politik, dan sosioekonomi. Jadi, tata kelola pemerintahan yang baik itu merupakan suatu interaksi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengaturan kehidupan sosial, politik, dan sosial ekonomi. Yang ketiga, bagaimana komunikasi adanya sebuah jaringan multisistem, keterlibatan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Itu tata kelola pemerintahan yang baik menurut Laude Ida tahun 2002. Proses penguatan diri sendiri, self-enforcing process, ada upaya yang mendirikan pemerintah self-governing dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Keseimbangan kekuatan, balance of forces, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, stable development. Ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. Adanya sebuah independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitas. Tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan. Bagaimana terciptanya sebuah hubungan antara pemerintah dan pasar? Misalnya,
pemerintah berupaya mengendalikan harga-harga sembako agar sesuai dengan harga pasar. Bagaimana hubungan antara pemerintah dan rakyat? Misalnya pemerintah memberikan pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. Hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Semisalnya, pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih atau hubungan politis dan pejabat-pejabat yang diangkat, pejabat birokrat, misalnya mengadakan pertemuan atau rempuk antara tokoh masyarakat, pejabat birokrat, atau politisi. Hubungan antara lembaga pemerintahan daerah dan penduduk perkotaan dan pedesaan, misalnya memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk pedesaan yang bekerja di perkotaan. Hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam membahas rancangan undang-undang atau yang disebut dengan RUU. Hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalin kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsanya. Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik, antara lain dengan memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintahan. Terwujudnya akuntabilitas publik, sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. Adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen serta LSM. Adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui rights to information keputusan pemerintah terjamin. Bagaimana partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia? Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Definisi partisipasi politik menurut salah satunya dikemukakan oleh Verba. Yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah mengungkapkan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individual maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri, maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Adapun kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Hal ini menyebabkan bervariasinya partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara, dari mulai tingkatan yang pasif sampai pada tingkatan yang aktif. Bila dihubungkan dengan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang berkesadaran politik tinggi dan baik. Contoh partisipasi politik ini adalah salah satu gambar
terkait dengan partisipasi politik. Salah satu bentuk kegiatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik adalah ikut serta memilih dalam pemilihan umum. Komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Yang kedua, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. Memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat, memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi itu bekerja. Dapat menerima perbedaan dan pendapat. Itu adalah merupakan komunitas masyarakat dan dapat disebut masyarakat politik dengan ciri-ciri 6 ciri tersebut. Bagaimana contoh partisipasi dalam perilaku politik di sekolah? Ya. Contoh partisipasi politik dalam perilaku di sekolah. Yang pertama adalah bagaimana pemilihan ketua kelas, pelaksanaan pemilihan ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pencinta alam, PMR, Paskibra, dan sebagainya. Partisipasi politik yang kedua di sekolah adalah bagaimana kita membuat sebuah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, OSIS, atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. Membuat forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Maka setiap siswa harus memperhatikan ketentuan atau norma-norma sebagai berikut. Siswa diwajibkan mematuhi norma-norma Pancasila, norma-norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Undang-Undang RI nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, melaksanakan tata tertib siswa dan sebagainya. Contoh partisipasi dan perilaku politik di luar sekolah, misalkan. Yang pertama adalah adanya forum warga. Yang kedua, pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. Pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, ya, koperasi, RT, RW, LMD, dan sebagainya. Ini adalah merupakan contoh-contoh partisipasi dan perilaku politik yang ada di luar sekolah atau di masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan perilaku politik tersebut sesuai dengan aturan dan norma-norma sebagai berikut. Ya. Bahwa partisipasi politik di masyarakat harus memperdomani Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mentaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan misalnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Partai Politik, dan sebagainya. Mentaati peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat seperti peraturan RT, RW, peraturan desa, dan sebagainya. Yang ketiga, mematuhi norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Ini merupakan salah satu pelaksanaan perilaku politik yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Contoh partisipasi dan perilaku politik di lingkungan negara. Misalkan negara menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Ya. Di negara melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung atau pilkada. Ya. Aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus mentaati ketentuan norma-norma sebagai berikut. Ya. Ketentuannya yang pertama adalah mempedomani Pancasila, mempedomani Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Partisipasi politik dalam lingkungan negara juga harus mempedomani Undang-Undang RI nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan sebagainya. Ya, melaksanakan peraturan pemerintah, mematuhi norma-norma keputusan presiden, mematuhi ketentuan-ketentuan daerah.
Terima kasih, mudah-mudahan materi ini bermanfaat.